Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Semua pilar memancarkan semburan dering sebelum bola cahaya putih muncul di atasnya, mewujudkan serangkaian kepala naga yang menyeramkan. Semua kepala naga ini kemudian membuka mulut untuk meledakkan busur petir hitam. Raungan rendah meletus di dalam kabut saat bola cahaya perak melesat keluar. Mengikuti kilatan cahaya, binatang petir muncul di sudut jaring petir. Namun, busur petir hitam itu tampaknya telah mengunci binatang petir. Binatang petir melepaskan raungan kemarahan, tetapi jelas sangat takut pada busur petir hitam ini, sebagaimana ia berusaha mati-matian untuk menghindarinya. Dengan demikian, sebuah bola cahaya perak mulai muncul dari satu tempat dalam batasan ke tempat lain seperti hantu, tetapi puluhan busur petir hitam mengikutinya tanpa henti dalam pengejaran. Tiba-tiba, guntur yang keras terdengar di dalam batasan, dan penjaga toko juga mulai melantunkan sesuatu lagi. Busur hitam petir berakselerasi lebih jauh, meninggalkan jejak bayangan setelahnya dan menyelimuti seluruh ruang dalam batasan dalam petir hitam. Han Li memandang dengan ekspresi sedikit terpesona. Dia tidak tahu kemampuan kilat seperti apa busur petir hitam ini, tetapi mereka sangat cepat. Jika dia terjebak dalam batasan itu, dia tidak akan bisa menghindar bahkan dengan Thunderstorm Wings. Petir binatang ini cukup mahir dalam teknik gerakan kilat, tetapi kemungkinan besar juga tidak akan bisa bertahan lebih lama. Seperti yang dia duga, hanya beberapa saat berlalu sebelum bola cahaya perak disambar oleh beberapa busur petir hitam sekaligus. Tubuh Lightning Beast secara paksa terungkap di udara di tengah lolongan kesedihan, dan itu kejang-kejang. Dengan demikian, semua busur petir hitam lainnya juga menyatu dan menyerangnya juga. Raungan kemarahan yang menggelegar meletus dari paruh Lightning Beast saat petir merah, putih, biru, dan emas meletus dari tubuhnya sekaligus dalam upaya putus asa untuk menjauhkan petir hitam itu. Mata penjaga toko berbinar saat melihat ini, dan dia menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah maju, lalu membanting telapak tangannya ke tiang tembaga di depannya. Tiba-tiba, semburan kekuatan spiritual putih mengalir dari telapak tangannya ke pilar tembaga. Busur tipis petir yang diledakkan dari kepala naga di atas segera menebal sekitar 2 kali lipat di tengah ledakan yang bergemuruh. Di sisi lain, binatang petir akhirnya tidak dapat menahan lebih lama lagi di hadapan petir hitam yang menakutkan, dan ia jatuh ke tanah saat 4 jenis petir di sekitar tubuhnya menjadi sangat kusam dan tidak berkilau. Sementara itu, busur hitam petir di langit membentuk serangkaian rantai hitam yang mengikat Lightning Beast dengan erat, sehingga melumpuhkannya sepenuhnya. Baiklah, kalian semua bisa masuk sekarang, rekan Taois, penjaga toko mengumumkan. Dia kemudian segera menarik telapak tangannya dari pilar tembaga sebelum melemparkan segel mantra ke atasnya. Pilar tembaga itu bergetar sebelum jaring besar petir hancur dan menghilang. Trio Han Li saling melirik sebelum terbang ke kandang sebagai seberkas cahaya. Mereka bertiga berjarak sekitar 10 kaki dari Lightning Beast yang terikat. Sementara itu, penjaga toko itu sendiri juga muncul di samping Han Li dan yang lainnya dalam sekejap. Aku akan menggunakan teknik rahasia untuk mengunci sumber petir di dalam tubuh monster ini. Kalian bertiga, dengarkan sinyalku, lalu suntikkan kekuatan petirmu ke dalam tubuh monster itu, penjaga toko dengan cepat menginstruksikan. Dia kemudian membalik tangannya untuk menghasilkan 5 belati hitam pekat. Belati itu sangat ringan. Namun, ekspresi pria berbaju baja dan pemuda itu berubah drastis setelah melihat ini. Belati Black Star. Terlepas dari keheranan mereka, tidak satu pun dari mereka yang mengajukan pertanyaan kali ini, jadi Han Li bertanya-tanya apa belati ini. Beberapa garis cahaya hitam melintas di udara, dan kelima belati itu menancapkan diri ke anggota tubuh dan jantung Lightning Beast.
Binatang petir melepaskan raungan yang menghancurkan bumi saat meronta-ronta dengan keras di dalam rantai hitam. Tidak setetes darah pun merembes keluar dari luka tusukannya. Cahaya spiritual berputar-putar di sekitar 5 belati, diikuti oleh mata binatang petir yang berkaca-kaca, dan 4 jenis petir di sekitar tubuhnya akhirnya menghilang. Penjaga toko melontarkan bola cahaya putih lain dari mulutnya setelah melihat ini. Ini hanya kristal putih berbentuk belah ketupat seukuran kepalan tangan, tetapi dijiwai dengan tekanan spiritual yang mencengangkan, dan mata Han Li menyipit saat dia melihat dari samping. Berbeda dengan kultivator tingkat tinggi dari ras manusia, makhluk tingkat tinggi dari ras roh terbang tidak memiliki Naschen Souls. Mereka memiliki inti kristal, dan inti itu sama pentingnya bagi mereka seperti Naschen Souls bagi kultivator manusia. Penjaga toko memuntahkan seteguk esensi darah ke inti kristal sebelum menunjuknya dengan sikap serius. Inti segera mulai turun dan menghilang ke kepala Lightning Beast dalam sekejap. Hampir pada saat yang sama, penjaga toko berteriak, "Pergi!" Han Li dan yang lainnya segera beraksi. Han Li menggosok kedua tangannya, dan busur petir keemasan muncul di antara telapak tangannya. Pria berbaju baja itu membuka mulutnya, dan petir putih terlihat berkilauan di dalamnya. Adapun pemuda itu, dia mengepakkan sayapnya, dan busur kilat perak muncul di atas sayap itu. Ledakan yang menggema meletus saat ketiga jenis petir menghantam tubuh Lightning Beast secara serempak. Petir Divine Devil Bane Han Li dan kilat yang dilepaskan oleh dua lainnya semuanya ditarik ke dalam 5 belati hitam saat bersentuhan dengan tubuh Lightning Beast. Lapisan cahaya hitam kemudian muncul di atas 5 belati sebelum berubah menjadi busur petir hitam yang menghilang tanpa suara ke dalam tubuh Lightning Beast. Pria muda dan pria berbaju zirah itu goyah saat melihat ini, tetapi output kilat mereka tidak berhenti. Dengan demikian, cahaya hitam yang berkilauan dari 5 belati menjadi semakin menusuk, dan belati itu sendiri mulai bergetar sedikit. Han Li melirik ke arah penjaga toko untuk menemukan bahwa dia duduk di samping dengan menyilangkan kaki dan matanya tertutup sambil membuat segel tangan yang aneh, tampaknya melepaskan semacam teknik rahasia. Cahaya putih terang memancar ke sekeliling tubuhnya, jelas merupakan indikasi bahwa dia melepaskan semua kekuatan spiritualnya secara maksimal. Han Li tidak bisa memastikan apa yang dia lakukan, jadi dia menarik pandangannya dan fokus untuk mempertahankan output Lightning Devil Bane Lightning miliknya. Setelah beberapa saat, belati telah menyerap sejumlah besar petir terus bergetar. Namun, wajah penjaga toko menjadi sangat pucat, dan keringat mulai bercucuran di dahinya. Pembuluh darah menonjol di dahinya dan juga di lehernya. Bahkan cahaya spiritual di sekitar tubuhnya sedikit redup. Sementara itu, proyeksi kristal putih seukuran kepalan tangan muncul di glabelanya. Proyeksi berkedip tidak menentu, dan itu adalah inti kristalnya. Setelah beberapa waktu berlalu, semua warna telah terkuras dari wajah penjaga toko, dan dia tiba-tiba berkata, "Tingkatkan output kilatmu." Trio Han Li agak tidak puas dengan instruksi ini. Jangka waktu keluaran petir yang berkepanjangan ini telah menghabiskan hampir setengah dari kekuatan petir mereka. Jika mereka meningkatkan output, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Namun, mereka semua bisa mendengar nada tegas dalam suara penjaga toko, jadi mereka semua melakukan apa yang diperintahkan hanya setelah ragu-ragu sebentar. Dengan demikian, petir yang keras meletus saat 3 jenis petir yang berbeda hampir membanjiri seluruh tubuh Lightning Beast. Melalui output kilat mereka yang meningkat, 5 belati yang tertanam di dalam tubuh Lightning Beast akhirnya mulai menunjukkan beberapa perubahan. Belati itu berangsur-angsur berubah menjadi merah cerah. Pada saat ini, proyeksi inti kristal pada glabella penjaga toko juga berubah menjadi rona merah, dan juga mulai mengembang dan menyusut dengan cara yang tidak menentu. Setelah melepaskan tangisan rendah, penjaga toko itu tiba-tiba membuka matanya untuk mengeluarkan item lain dari mulutnya.
Itu adalah lencana kayu hijau dengan lapisan pola rumit di seluruh permukaannya agak misterius. Setelah lencana kayu itu muncul, melintas ke kepala Lightning Beast. Segumpal benang hijau tipis keluar dari dalam lencana sebelum menghilang ke kepala Lightning Beast dalam sekejap. Binatang petir yang tidak sadar itu bergetar dan ketika lencana kayu itu berdengung dengan lembut, sebagian dari proyeksi binatang petir hijau miniatur ditarik keluar dari tubuh binatang petir oleh benang hijau yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi gembira muncul di wajah penjaga toko, dan dia mulai membuat segel tangan sambil melantunkan sesuatu tanpa suara. Dengungan dari lencana kayu semakin intensif saat proyeksi Lightning Beast terus ditarik keluar dari tubuhnya sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, cahaya keemasan melintas di mata Lightning Beast yang tak berkilat. Petir ledakan meletus dari tubuhnya, dan 5 belati hitam hampir sepenuhnya terlepas di tengah ledakan keras. 4 jenis petir yang berbeda muncul di atas tubuh Lightning Beast lagi. Hati penjaga toko tersentak kaget, namun sebelum dia memiliki kesempatan untuk melakukan hal lain, cahaya hijau yang menusuk meletus dari proyeksi binatang petir saat ia menghilang ke dalam tubuhnya lagi. Pada saat yang sama, binatang petir melepaskan raungan gemuruh lainnya, dan busur pencahayaan di seluruh tubuhnya semakin kuat saat ia berjuang dan meronta-ronta dengan sekuat tenaga. Ekspresi kaget dan marah muncul di wajah penjaga toko saat dia buru-buru menoleh ke trio Hanli, dan bertanya, bisakah kamu meningkatkan output petirmu lebih jauh? Tidak, aku sudah mencapai batasku. Wajah pemuda itu juga agak pucat. Aku juga tidak akan bisa. Pria berbaju zirah itu tampak dalam kondisi yang sedikit lebih baik, tetapi dia juga menyatakan ketidakmampuan untuk memberikan hasil lebih lanjut. Adapun Hanli, dia hanya menggelengkan kepalanya. Penjaga toko sedikit kecewa mendengar ini, tetapi dia kemudian segera menggertakkan giginya ketika dia berkata, baiklah, sepertinya kita harus mengambil risiko, kalau begitu. Pertahankan keluaran petirmu saat ini, dan aku akan membawa 5 berwarna petir turun pada binatang ini. Dengan kekuatannya, kita memiliki kesempatan yang sangat baik untuk sukses. Ekspresi Hanli dan yang lainnya sedikit berubah setelah mendengar ini, tetapi tidak satu pun dari mereka yang keberatan dengan tindakan ini. Dengan demikian, penjaga toko tidak memperhatikan lagi binatang petir yang berjuang saat dia mengepakkan sayapnya dan perlahan naik ke udara. Setelah terbang ke udara sampai jaraknya lebih dari 1000 kaki dari awan gelap, penjaga toko berhenti mengeluarkan sari darah seteguk dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia kemudian mengarahkan 10 jarinya ke esensi darah secara berurutan, di mana mereka berubah menjadi beberapa rune darah besar yang meluncur menuju kilat 5 warna di langit. Rune kemudian menghilang ke dalam kilat 5 warna dalam sekejap. Busur petir segera mengeluarkan ledakan keras saat awan gelap di sekitarnya terhalau. Dengan demikian, bentuk asli petir 5 warna yang mengintimidasi terungkap. Penjaga toko menatap busur petir yang menakutkan, dan menelan ludah dengan gugup, meskipun mulutnya benar-benar kering. Dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan beberapa seteguk esensi darah, yang semuanya juga menghilang ke dalam kilat 5 warna sebagai rune merah. Setelah mengeluarkan begitu banyak esensi darah sekaligus, wajah penjaga toko itu sekarang benar-benar pucat padi. Namun, lemparan dadu terakhirnya tampaknya membuahkan hasil. Mengikuti suntikan darah rune, kilat 5 warna di langit akhirnya mereda. Tidak hanya guntur yang memancar darinya menjadi jauh lebih tenang, cahaya gemilang yang memancar darinya juga telah melunak secara signifikan. Garis merah muncul di seluruh busur petir, menciptakan pemandangan yang cukup aneh untuk dilihat. Penjaga toko sangat gembira saat melihat ini, dan dia melantunkan sesuatu sebelum tiba-tiba mengepakkan sayapnya. Benang merah yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari sayapnya, menusuk busur petir 5 warna dalam sekejap dan menyatu menjadi satu dengan garis merah di permukaannya, sehingga menjerat busur petir di dalamnya. Penjaga toko itu membuat segel tangan,
dan cahaya putih yang menusuk terpancar dari tubuhnya saat satu segel mantra demi satu dilemparkan ke udara di atas. Petir 5 warna bergemuruh di dalam benang merah untuk beberapa saat sebelum menyusut dan menggulung bersama untuk membentuk bola petir besar dengan diameter sekitar 10 kaki. Permukaan bola dipenuhi dengan garis-garis merah tua, dan penjaga toko sangat gembira melihatnya. Dia menyapu tangan ke arah bola petir yang menakutkan, dan itu turun dengan patuh. Han Li dan yang lainnya semua terperangah dengan pemandangan yang terbentang di depan mata mereka. Namun, penjaga toko tidak memberi mereka kesempatan untuk bertanya. Tubuhnya bergoyang, dan dia tiba-tiba menghilang di tempat. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus saat penjaga toko muncul di samping Lightning Beast. Dia dengan cepat mengangkat kedua tangannya ke udara, dan dua pilar cahaya tebal segera meluncur, menghilang menjadi bola petir besar, yang saat ini hanya berjarak beberapa ratus kaki dari tanah. Bola petir berhenti di udara. Pada jarak sedekat itu, trio Han Li bisa merasakan kekuatan menakutkan yang terkandung dalam bola petir 5 warna, dan ekspresi mereka berubah drastis. Bola petir telah distabilkan di udara oleh penjaga toko. Kalau tidak, mereka bertiga akan segera kabur dari tempat kejadian. Mereka pasti tidak akan tinggal diam dan membiarkan diri mereka dibunuh. Penjaga toko berteriak keras, dan celah kecil tiba-tiba terbuka di garis merah di bagian bawah bola petir. Mengikuti guntur tumpul, sambaran tipis petir 5 warna ditembakkan, langsung menuju ke Lightning Beast di bawah. Pada saat bola petir 5 warna muncul, binatang petir itu sepertinya merasakan bahwa itu dalam bahaya besar. Itu meraung dan meronta-ronta dengan sekuat tenaga, berhasil berjuang bebas dari beberapa rantai hitam di sekitar tubuhnya dan bangkit berdiri. Namun, sebelum ia memiliki kesempatan untuk melakukan hal lain, busur petir 5 warna menghantam bagian atas kepalanya dengan akurasi yang tepat. Binatang petir itu tersungkur sebelum ia dapat mengeluarkan satu suara pun. Penjaga toko sangat gembira melihat ini, satu sambaran petir 5 warna berjatuhan. Pada saat yang sama, dia membuat segel tangan, dan lencana kayu hijau di atas Lightning Beast meledakkan segumpal benang hijau lainnya. Pada kesempatan ini, dengan kekuatan gabungan dari trio Han Li bersama dengan busur petir 5 warna, proyeksi petir miniatur ditarik keluar dari tubuh binatang itu lagi karena kaget dan marah. Proyeksi berjuang dengan sekuat tenaga, tetapi kekuatan petirnya sebagian besar telah disegel oleh 5 belati hitam dan tubuh fisiknya dilumpuhkan oleh trio Han Li dan petir 5 warna, jadi tidak berdaya untuk melawan karena ditarik secara paksa. Menuju lencana kayu inci demi inci. Lampu hijau menyala dari lencana kayu, dan setelah raungan kemarahan dan keputusasaan terakhir, proyeksi binatang petir ditarik ke dalam lencana. Penjaga toko buru-buru melemparkan segel mantra satu demi satu ke lencana kayu secara berurutan, dan itu ditarik ke genggamannya saat ekspresi gembira muncul di wajahnya. Haha, akhirnya aku berhasil. Penjaga toko terkekeh dengan gembira. Mata Han Li berkilat, dan busur emas petir yang mengalir dari tangannya menghilang. Pemuda itu juga mencabut petirnya, lalu beralih ke lencana hijau di tangan penjaga toko dengan alis berkerut. Apa artinya ini, Kakak Yu? Bukankah kamu akan menjinakkan binatang buas ini? Itu juga yang ingin ditanyakan oleh Han Li dan pria berbaju zirah itu. Hehe, setelah mengekstraksi jiwa binatang itu, menjinakkannya akan menjadi sepotong kue, jadi kalian bertiga bisa istirahat sekarang. Penjaga toko tertawa kecil ketika dia dengan hati-hati menyimpan lencana hijau itu ke dalam kotak batu giok dengan ekspresi senang di wajahnya. Wajah, yakinlah, mengingat kalian bertiga sangat membantuku dalam usaha ini, aku akan memberikan hadiah yang aku janjikan padamu sekarang, kata penjaga toko sambil tersenyum sebelum mengayunkan lengan baju ke udara. 3 garis cahaya putih melesat ke arah trio Han Li, dan ini adalah 3 kotak kayu sebelumnya.
Pria muda dan pria berbaju zirah itu masih sedikit bingung, tetapi mereka sangat gembira melihat hadiah yang dijanjikan telah terkirim. Karena itu, mereka segera mengesampingkan kekhawatiran mereka dan meraih kotak kayu masing-masing. Namun, cahaya biru yang menusuk tiba-tiba melintas dari mata Han Li saat melihat ini. Setelah itu, satu set jubah emas dan perak muncul di sekujur tubuhnya sebelum menyelubungi kotak kayu yang mendekat di dalamnya. Sementara itu, Han Li sendiri meluncur mundur. Ekspresi pemuda itu sedikit berubah setelah melihat tindakan Han Li, dan dia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Namun, itu sudah terlambat. Cahaya putih menyala dan kotak kayu di tangannya tiba-tiba hancur seperti istana pasir, memperlihatkan manik-manik seukuran ibu jari yang tembus pandang. Manik gambar petir, pemuda itu berseru dengan waspada sebelum mencoba membuangnya. Namun, petir meletus sebelum dia bisa melakukannya, dan bola cahaya putih yang menusuk muncul di tengah ledakan keras. Masih ada sebagian kecil dari bola petir 5 warna yang melayang di udara, dan begitu cahaya putih muncul, itu terbagi menjadi 3 busur petir yang jatuh dari atas. Petir itu terlalu cepat untuk dihindari, dan pemuda itu, serta pria berbaju zirah itu, langsung disambar oleh kilat 5 warna dan cahaya putih. Kedua kekuatan bergabung menjadi satu dan ketika cahaya surut, keduanya terungkap dengan asap mengepul dari tubuh mereka, dan tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Adapun Han Li, jubah kilatnya telah menyelimuti manik gambar petir sebelum manik itu meledak, diikuti oleh cahaya putih yang diserap ke dalam jubah, lalu terlempar ke kejauhan. Dengan demikian, sambaran petir 5 warna dialihkan, dan menghantam tanah sekitar 10 kaki. Seluruh tanah bergetar, dan sebuah kawah dengan radius beberapa puluh kaki tertinggal di tanah setelah sambaran petir. Han Li telah mundur tepat ke tepi kawah, dan dia menahan momentumnya sebelum menatap penjaga toko dengan sikap tanpa ekspresi. Senyum pria itu memudar saat sedikit kejutan muncul di wajahnya. Mata Han Li berkilat, dan dia mengepakkan sayap badai petirnya sebelum menghilang ke angkasa sebagai busur petir biru dan putih. Sepasang cakar hijau menyapu melewati tempat di mana Han Li baru saja berdiri, melepaskan busur petir merah yang melintas di udara. Tubuh fisik petir binatang yang telah diikat oleh rantai hitam telah beraksi, dan berusaha melancarkan serangan diam-diam terhadap Han Li. Binatang petir sekarang memiliki sepasang mata hitam berkilau yang dipenuhi dengan kecerdasan. Sedikit terkejut muncul kembali di wajah penjaga toko setelah menyaksikan kegagalan serangan diam-diam Lightning Beast. Namun, tubuhnya kemudian bergoyang saat dia mundur. Tepat pada saat ini, petir terdengar di atas kepalanya saat Han Li muncul dari dalam semburan kilat biru dan putih. Begitu dia muncul, dia menyapu lengan baju ke arah pilar tembaga di dekatnya. Beberapa garis cahaya keemasan yang menusuk melesat maju, mengiris beberapa pilar menjadi beberapa segmen dan menghancurkan seluruh batasan. Sosok penjaga toko yang mundur itu langsung goyah di udara saat dia melihat dengan ekspresi gelap. Han Li menyilangkan tangannya dan juga melayang di udara. Binatang petir muncul di belakang Han Li dengan petir 4 warna berderak di sekitar tubuhnya, menjepit Han Li di antara penjaga toko itu sendiri. Aku tidak peduli apa niatmu. Aku tidak peduli apakah kamu benar-benar ingin menjinakkan binatang ini atau apakah kamu hanya tertarik pada jiwanya, selama kamu memberikan apa yang aku inginkan, aku bisa berpura-pura bahwa aku tidak melihat ada apa-apa di sini, kata Han Li dengan suara tenang. Kamu hanya seorang jenderal roh terbang, apakah kamu pikir kamu memiliki hak untuk menegosiasikan persyaratan denganku, penjaga toko dengan suara sinis. Jika kamu dalam keadaan sehat penuh, maka mungkin aku tidak akan bisa melakukan apa-apa. Namun, setelah mengeluarkan begitu banyak esensi darah secara berurutan sebelumnya, kamu akan beruntung telah mempertahankan sebagian kecil dari basis kultivasimu.
Apakah kamu benar-benar berpikir makhluk roh yang belum mencapai kedewasaan penuh dapat menahanku di sini? Han Li berkata dan menyapu pergelangan tangannya. Seberkas cahaya hitam segera meluncur, berputar di udara sebelum berubah menjadi monyet kecil. Monyet itu kemudian memukul dadanya, dan tubuhnya membengkak secara drastis hingga setinggi beberapa ratus kaki dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, ia mengambil bentuk hantu yang menyeramkan dan menatap tajam ke arah binatang petir dengan cahaya ganas di matanya. Cahaya keemasan yang cemerlang secara bersamaan terpancar dari tubuh Han Li saat 72 pedang emas kecil meluncur di udara, berputar di sekitar tubuhnya. Provenance True Devil Projection emasnya juga muncul di belakangnya, sehingga memunculkan 3 kepala dan 6 lengan. Dia kemudian membalik kedua tangan, dan satu tangan berwarna hitam pekat dengan miniatur gunung hitam melayang di atas telapak tangannya, sementara yang lain seputih giok dengan 5 tengkorak mini berputar di atas telapak tangannya. Han Li dengan lembut mengepakkan sayapnya, dan cahaya biru berputar di sekitar tubuhnya, mewujudkan proyeksi burung biru besar dan burung phoenix surgawi 5 warna. Sehubungan dengan Provenance True Devil Projection, ketiga proyeksi tersebut muncul sekaligus, memancarkan ledakan kolektif dari tekanan spiritual yang mencengangkan.